Tapi kalau yang satu nurunin harga, yang lain ikutan. Pasti begitu. Selamat datang kembali di Uninsight, sebuah podcast yang akan membantu teman-teman marketer dan business owner untuk kembali ke fundamental marketing dan sehingga kita bisa menjadi marketer atau business owner yang lebih baik. Hari ini kita akan ngobrolin tentang perang harga, Mbak Anissa. Dan seperti biasa, saya Andin Rahmana. Dan saya Anissa. Hari ini kita akan membahas tentang kegelisahan teman-teman marketer dan business owner, terutama di situasi ekonomi yang sedang tidak menentu ini. Lagi deg-degan, bikin Betul. khawatir bagi semua bisnis ya, pembisnis juga ya. Ya, Gitu. nah karena market sedang bergejolak, jadi kayaknya sepertinya menurunkan harga itu opsi yang paling menarik gitu, biar volume tetap meningkat dan penjualan tetap bagus gitu. Betul. Tapi kalau yang satu nurunin harga, yang lain ikutan. Pasti begitu. Nah, apakah perang harga ini kemudian adalah sebuah strategi yang tepat, atau sebenarnya ada cara-cara lain atau pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa dilakukan oleh seorang marketer atau business owner ini sehingga iklim bisnisnya, persaingannya itu bisa jadi lebih baik? Betul, Mas. Jadi memang kalau kita lihat ya fenomenanya sekarang, misalnya di e-commerce itu kan mau beli satu barang aja, ternyata toko-toko lain menjual barang yang sama dan harganya tuh tipis-tipis gitu. Jadi kalau yang satu jual 15.000, yang satu 14.800. Ya kalau saya sebagai ibu-ibu Pasti ya. pasti pengen pilih walaupun beda 200 gitu ya. Ya. Tapi bagi pembisnis ini jadi pertanyaan, apakah saya harus benar-benar nurunin harga gitu ya Mas? Itu jadi kegelisahan gitu. Betul. Nah, dan nggak akan selesai jatuhnya ya kalau kita turunin harga, persaing turunin harga lagi, terus kita juga akhirnya harus nurunin harga lagi. Akhirnya kita yang rugi, malah jadinya kayak lembaga amal zakat ya. Betul, karena akhirnya marginnya tipis. Betul. Ya, profitnya sedikit. Nah, Betul. apakah itu yang diinginkan oleh pembisnis? Tentu saja tidak. tidak. Dan bagaimana dengan bersih-bersih marketing ini kita bisa gali sebenarnya teknik yang tepat untuk menentukan pricing strategi sebagai bagian dari marketing strategi. Karena kan marketing nggak cuma konten saja ya, seperti yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Tapi kita pengen memastikan bahwa pricing ini menentukan positioning kita juga. Sehingga ada persepsi di benak konsumen bahwa produk ini tuh harganya segitu dan itu make sense gitu ya. Nah, itu dia yang akan kita pelajari di Uninsight episode 4 ini dengan suasana yang baru. Iya, ini baru ya. Karena kita menghadapi dunia baru ya. Benar. Dunia peperangan. Tantangan yang luar biasa. Perang harga. Benar. Kalau di luar sana ada perang negara-negara, apakah kita juga harus perang harga gitu ya. Nah, jadi memang yang pertama tadi Mbak, perang harga itu terdengar seperti solusi cepat yang bisa kita langsung eksekusi. Iya. Kalau diturunin harganya, price turun, demand meningkat, kan harusnya begitu ya. Nah, tapi banyak yang kemudian mulai mempertimbangkan ini secara jangka panjang. Karena kalau kita lakukan ini sekarang, besok kalau situasi sudah membaik, naikinnya lagi gimana? Terus kalau kita turun, kalau kompetitor turun juga gimana gitu. Menurut Mbak Anissa ini tuh sebenarnya gimana sih kacamata seorang marketer yang 360 ya, nggak cuma ngurusin promosi kan. Kalau promosi harga coret gitu, 22.500 coret jadi 17.500, padahal harga aslinya emang 17.000 gitu psikologis kan. Ya, psikologis istilahnya gitu. Tapi ini emang udah 17.500, kita turunin lagi nih jadi 15.500 misalnya. Nah, sebenarnya titik seperti apa yang harus kita sepakati gitu. Price point-nya itu di titik mana dan seperti apa? Oke, jadi kalau kita ngomongin price nih Mas, ini itu adalah hal yang paling sensitif bagi bisnis apapun ya, kita sepakat. Nah, jadi kita lihat pricing itu ada dua sisi nih, yaitu dari sisi bisnis yang dimana bisnis kan pasti fokusnya ke revenue. Pasti. Yang satu lagi adalah sisi marketing, dimana marketing ini juga arahnya ke persepsi gitu ya, ke positioning brand tersebut seperti apa. Nah, kalau dari sisi bisnis ini tuh aku ingat ada salah satu fundamental bisnis ya, ada dua strategi besar sebenarnya, yaitu ada yang
kiblatnya itu adalah cost leadership, ada satu lagi adalah differentiation. Nah, kalau kita sebagai pemilik bisnis itu fokusnya sama cost leadership atau masalah harga yang akhirnya tadi berperangnya dari sisi harga, itu bisa-bisa aja sebenarnya, tapi kita harus jadi bisnis yang komoditinya tuh besar gitu Mas, punya pabrik besar. Jadi artinya kalau kita mentarget harga barang itu yang benar-benar tipis marginnya, berarti kita harus produksi dalam jumlah banyak kan, dalam kuantitas yang sangat besar. Nah ini yang mungkin sulit terjadi di UMKM, bisnis-bisnis yang masih middle atau masih membangun. Kita mau ngambil margin yang sedikit, itu sampai kapan dan revenue yang akan kita dapatkan gimana? Karena bagaimanapun bisnis harus tetap hidup kan gitu ya. Jadi itu mungkin cocok untuk yang seperti itu gitu. Nah di sisi yang kedua ada differentiation. Differentiation ini yang dimana bisnis tersebut membangun keunikan. Gitu, nanti kita bisa lihat ya contoh-contohnya di Indonesia tuh banyak kok ternyata yang punya keunikan, kekhususan, sehingga masalahnya bukan di harga tapi di menjual value yang lebih, keunikan tersendiri. Nah di sisi lain ada kombinasi di antara keduanya, yaitu adalah mengcombine antara cost leadership dengan differentiation. Dan sebagian ilmuwan marketing bilang itu tidak direkomendasikan karena akan membuat stuck in the middle. Jadi kita nggak kemana-mana. Kesini nggak kesana ya. Tapi sebenarnya itu nanti bergantung sama kondisi bisnis juga ya. Ada kok yang bisa berhasil gitu. Nah di Indonesia sendiri Mas, sebetulnya ada banyak sekali brand-brand lokal yang itu tuh bisnisnya sebenarnya benar-benar lokal ya, yang bisa berkembang dengan harga yang nggak murahan gitu ya, nggak yang eceran banget, tapi punya positioning bagus, punya segmen yang oke, dan punya revenue yang juga oke. Kita sebut aja parfum Humans, HMNS, harganya middle sampai ke high pun juga ada, dan dia bisa sustain. Gitu. Jadi artinya kerudung butterscarf kita sebut saja, dia punya harga yang jauh lebih tinggi, tapi dia local brand dan bisa tumbuh gitu, marketnya ada, yang mau beli juga ada gitu. Nah artinya kan kita kalau ngomongin komoditi tadi ya, kita harus bisa memproduksi dengan jumlah yang besar. Kalau kita bukan IKEA yang barangnya sedunia sama gitu ya, jadi produksinya masif, disebar kemana-mana, jadi ongkos produksinya sangat kecil. Makanya bersaing sekali gitu ya. Tapi tadi ketika kita sebagai marketer melihat sebenarnya ongkos produksinya nggak sebesar itu, tapi brandnya masuk ke situ, positioningnya ini bahwa ini produk premium, atau gayanya gitu ya, value-value yang dia sampaikan kayak tadi Buttonscarf, Humans dan kawan-kawannya, itu justru membuat orang mempertimbangkan ini. Kayak tas-tas sekarang kan juga banyak ya, tas-tas lokal, sepatu-sepatu lokal yang harga price point-nya medium gitu. Jadi kita nggak ngejar murah, dia ngomong ngeluarin harga segitu memang wajar, karena yang kita cari adalah brandnya, value-nya, quality-nya, dan lain sebagainya gitu. Dan ada banyak brand-brand lokal yang harganya pun juga sebenarnya nggak jauh dengan brand luar gitu ya, dengan kualitas yang mungkin bisa jadi jauh lebih bagus juga di lokal gitu. Aku jadi inget Mbak, sebenarnya kemarin tuh waktu Lebaran ya kan, itu ada nastar. Ini contoh sederhana kan. Kalau kita mau main banding-bandingan harga, berarti kita harus memproduksi nastar dengan sangat masif biar murah. Dan mau seberapa murah sih nastar gitu ya. Tapi ada nastar premium gitu, begitu dibawain sama salah satu anggota keluarga, berapa ini harganya? 250. Satu toples gitu. Yang buletannya nggak banyak isinya gitu ya, tapi karena apa? Butternya, karena apa? Bentuknya Wisman gitu ya, katanya orang-orang. Kalau dibuka baunya semerbak gitu, jadi nggak boleh dibuka di kereta, itu nggak sopan. Makan pop mie gitu kan. Nah artinya ketika dia keluar dari perang harga, karena kan kalau cuma nyari murah-murahan harga, ya pasti banyak yang lebih murah, tapi dia memposisikan diri sebagai premium dan kotaknya bagus ya. Kalau kita ngomongin 7P, pricing 1 poin, tapi tadi physical evidence-nya menarik gitu gitu ya. Prosesnya pakai butter apa, dikemas seperti apa, higienitasnya seperti apa, dan seterusnya gitu. Jadi artinya memang ketika marketer ini bingung kan, pasti kalau datang ke kita, apakah kita harus membanting harga jadi lebih murah lagi? Ternyata jawabannya tidak. Karena tadi pendekatannya kita nggak mau ambil yang cost leadership misalnya, karena kemampuan produksi kita tidak setinggi itu, tapi
kita bisa memberikan keunikan yang lain daripada yang lain sehingga orang bisa justify harganya. Betul. Nah, makanya kunci dari membangun keunikan ini di sisi yang kedua nih. Tadi kan mungkin bisnis side gitu ya. Ya. Nah, yang kedua ini mungkin dari sisi marketing side-nya, Mas gitu. Artinya harga itu sangat membentuk persepsi dari market gitu ya. Harganya kok tinggi banget, kayak tadi misalnya nastar 250.000, nastar apaan gitu ya. Saya beli di Jatinegara sekilo 50.000. Iya, itu udah itu ada sekilo 50.000 bisa dibagi se-RT gitu ya. Nah, jadi artinya pricing ini dari sisi marketing itu sangat menentukan persepsi. Dan kasihan Mas sebenarnya si pricing ini. Kalau kita ingat ada yang elemen marketing mix, ada 7P gitu ya. Dari seluruh 7P, pricing ini itu adalah part yang paling memikul beban revenue. Betul. Gitu ya. Yang lain nggak impact langsung ya. Iya, betul. Jadi kalau kita ngomongin tentang revenue, ya mau nggak mau kita ngomongin harga gitu ya. Harganya mau berapa yang kita jual, HPP-nya nutup lebih apa minus, kan itu juga harus dipikirin gitu. Sedangkan 6P yang lain, product, placement, promotion, physical evidence, people, semuanya itu memegang tanggung jawabnya dia adalah bukan berimpact langsung pada revenue gitu. Jadi si pricing ini berimpact ke 6P yang lain. Betul. Dan jadi bulan-bulanan kan. Oh, berarti harus pasang harga murah. Oh, berarti harus pasang harga mahal. Belum tentu, tapi kita harus pahami dulu tadi apakah secara cost structure COGS-nya itu masuk dulu gitu ya. Jangan sampai tadi jadi charity karena banding-bandingan harga kita marginnya tipis banget, jadi kayak lembaga amil zakat gitu ya. Tapi memang justru menjadi sebuah strategi yang mana tadi memang ini kita jual di middle to middle up gitu. Biar orang kemudian melihat oh ini premium nih. Oh ini berarti emang ada kelasnya, karena kan orang ketika mau membeli produk ini jadi merasa oh saya bagian dari kalangan yang middle to middle up gitu, karena saya pakai nih ini dan identitas saya gitu. Nah itu sih yang menarik untuk kita explore sebagai sebuah marketing strategi justru, bukan sebagai penghambat dan malah bisa memberikan advantage yang unfair advantage gitu untuk brand kita. Betul. Jadi nanti kaitannya dengan positioning lagi sebetulnya gitu ya. Pricing ini sangat mempengaruhi positioning. Artinya kalau memang kita sebagai brand mencap atau melabeli kita sebagai brand premium, maka jangan sampai harga kita pun juga menjadi harga yang nggak premium. Betul. Gitu. Itu malah jadi tanda tanya gitu ya. Dan sebaliknya sebetulnya adalah ketika kita sebagai brand tidak melabeli diri sebagai premium, alias brand kita tuh memang untuk market atau segmen yang generik gitu ya, misalnya di levelnya middle to low gitu misalnya. Ya kita juga nggak bisa melabeli kita dengan brand premium gitu. Ada kejadian Mas, saat Ramadan kemarin cukup ramai di TikTok. Ada salah satu brand cookies lah gitu ya. Dia melabeli dirinya sebagai brand premium, di endorse oleh influencer yang cukup premium lah istilahnya gitu ya. Nah akhirnya market premium ini tuh penasaran, kayak gimana sih rasanya gitu ya. Dibelilah si cookies ini dan itu banyak review yang sangat negatif. Ada adegan apa ibaratnya tuh dikeluarin lagi gitu ya, cookiesnya dibuang bahkan karena merasa bahwa apanya yang premium gitu. Nah jadi artinya karena ternyata secara pricing pun harga dia memang tidak premium gitu ya. Jadi pricing ini juga sangat menentukan dari positioning. Jadi kita tuh siapa, perlu tahu dulu memang market kita di level yang mana, pricing itu nanti bicara. Artinya kalau memang market kita tidak sensitif terhadap harga, sebetulnya kita jangan khawatir untuk tetap melanjutkan pasang harga yang seperti itu. Tapi memang ada market-market yang sangat sensitif terhadap harga Mas gitu. Tapi market sensitif terhadap harga ini tidak juga langsung serta-merta kita langsung perang harga gitu ya. Selama masih ada hal-hal lain yang bisa kita bangun. Gitu. Dan sebenarnya harga ini akan berhubungan dengan 6P yang lain tadi ya Mbak ya. Artinya 6P yang lain itu sebenarnya adalah experience dari konsumennya gitu ya. Kalau kita bilang kita premium berarti servisnya harus premium. Atau kalau kita mau
kita di medium tapi kita nggak mau perang harga, kompetitor udah nurunin harga tapi kita nggak mau nurunin harga, maka kita bisa alihkan value harga menjadi ke yang lain. Oh ya worth it lah aku bayar segini karena produknya kualitasnya bagus, Betul. karena rasanya, karena packagingnya, Betul. karena kecepatannya. Aku mau bayar lebih mahal asal lebih cepat nyampenya gitu kan, atau lebih baik gitu ya. Ketika kita bisa lihat, oh karena lebih dekat secara place gitu ya, karena lebih mudah ditemukan, karena orangnya baik gitu. Wah harganya ini oke agak premium dikit karena servis pelayanan orangnya lebih ramah. Kan kalau kita naik sebuah maskapai, ada maskapai yang ya pantas murah, orangnya jutek gitu kan. Tapi ada yang agak naik dikit tapi orangnya murah, ramah, senyum, sangat ramah, servisnya mungkin sudah lebih senior tapi sangat ramah. Nah itu kan bisa jadi justifikasi untuk pricing strategi gitu. Tempat, orang, terus proses, ini lebih higienis, ini lebih vegan friendly gitu ya. Cruelty free dan seterusnya, itu kan bisa jadi nilai tambah. Proses, people, physical evidence tadi kemasannya, place, proses, pricing, promotion ya. Promosi kita pilih tempat-tempat yang sesuai juga gitu ya dengan pricing strateginya kan. Nggak mungkin kita jualan Maserati, Ferrari di TikTok gitu kan ya misalnya ya. Karena memang dia pricing point-nya tinggi gitu. Jadi secara promotion juga mempertimbangkan itu sehingga nanti orang juga punya persepsi yang utuh bahwa ya worth it kok. Berapa sering sih kita akan bilang, sering sekali ya sebenarnya kan kita bilang worth it kok untuk beli ini ya karena harganya segitu dengan semua fasilitas itu ya memang harusnya segitu. Karena kalau nggak segitu jadi aneh. Gitu. Betul. Jadi kata kuncinya adalah di value. Betul. Value creation. Betul. Artinya mau pasang harga berapapun, pricing berapapun, it's okay selama worth it, selama value-nya benar-benar terbangun. Betul. Jangan kita sebagai brand atau sebagai pebisnis juga jangan cuman pengen margin besar tapi kita nggak bisa create value gitu ya. Kita juga harus bisa menjaga value-value itu dengan elemen marketing mix yang tetap kita optimize gitu ya Mas ya. Itu dia teman-teman sekalian ya. Jadi tadi banyak sekali case-case tadi yang sudah kita bahas teman-teman, dan semoga diskusi kita tadi bisa memberikan gambaran gitu ya bahwa satu, kita harus menentukan pricing yang tepat dengan positioning yang tepat dengan segmentasi yang tepat. Betul. Karena kalau segmentasinya nggak pas, ya dia nggak punya buying power, dia juga nggak bisa beli gitu ya, dan akhirnya kita juga jadi nggak bisa ketemu ya titik yang pas itu di mana. Nah, yang kedua kita juga perlu untuk membangun trust ya, sehingga orang tuh mau beli tas puluhan juta. Saya kemarin tuh lihat Mbak backpack 11 juta. Ngapain sih? Backpack 11 juta ya. Ini kan? Nggak friendly untuk tulang belakang, backbone apa gimana? Katanya sih enak banget, betul okay. gitu. Dia friendly buat tulang belakang tapi tidak friendly untuk dompet ya dan rekening gitu ya. Tapi tidak friendly untuk keluarga ya gitu. Tulang belakang iya tapi tulang punggung keluarga tidak friendly. Nah, jadi tapi kita benar-benar trust banget sama brand itu. Yang penting saya beli brand itu status sosial saya naik, kalau saya bawa ketemu klien meyakinkan gitu. Itu adalah bagian dari brand authority. Jadi memang kita sebagai marketer jangan cuma fokus ke mainan harganya, tapi justru membangun brand, karena brand itulah yang nanti akan bisa membantu kita punya unfair advantages. Betul. Orang jadi mau beli baju apa itu Mbak, si Sesa itu? Harganya 2 juta ya, itu bisa 10 juta sampai baju, 15 juta iya, karena ada Swarovski-nya Mas. Itu dia. Bertabur Swarovski. Luar biasa. Biasanya Swarovski perhiasan ya, ini dalam gamis ya. Iya, terus tadi kalau dicuci nangis. Jangan dicuci, di laundry biasa ya. Benar. Dan tadi kita harus fokus ke 6P yang lain. Betul. Untuk bisa membangun satu keseluruhan experience ya, bahwa produk yang kita tawarkan, jasa yang kita tawarkan itu bukan hanya dilihat dari segi harganya saja, nggak masuk ke price sensitivity market gitu ya, tapi justru kita bisa memberikan value yang lebih. Betul. Tambahan dari aku Mas, kita bisa belajar dari banyak brand juga. Ketika
mungkin kita sudah punya customer dan Ya. kita khawatir gitu ya, apakah dia akan tetap menggunakan jasa atau produk kita dengan harga yang sekarang sangat-sangat bersaing. Pelajaran selanjutnya adalah kita harus bangun ekosistem services yang bagus. Gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita pakai sebuah layanan perbankan, saya males banget pindah ke bank lain karena ternyata ada switch cost. Harus ganti aplikasi lagi. Betul, jadi ngulang dari awal. Ekosistemnya sudah terbangun, jadi ngebuat orang pun udahlah ngapain saya harus beli lebih murah atau bayar lebih murah tapi mengganti keribetan itu semua. Gitu. Jadi kadang-kadang ekosistem gitu ya, service dan segala macam itu memang harus dijaga supaya mereka tetap betah sama kita gitu. Itu dia. Dan teman-teman sekalian, itulah diskusi kita tentang perang harga. Semoga panasnya perang dunia di luar sana tidak membuat kita sebagai marketer juga ikut panas untuk menurunkan harga kita semepet-mepetnya yang akhirnya justru merugikan secara ekosistem keseluruhan. Betul. Iklim bisnisnya juga jadi nggak kompetitif lagi gitu. Dan semoga apa yang kita bahas ini bisa memberikan insight untuk teman-teman sekalian sesuai namanya An Insight. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan insight-insight selanjutnya dari An Insight dari AN Consulting. Saya Nur Rahmana. Saya Anissa. Sampai ketemu di An Insight episode selanjutnya.